Fitriani Putri dari Stikes Wijaya Usada Bogor. Di sini saya akan melakukan tindakan RJP. Tapi sebelum saya melakukan tindakan tersebut, apa sih itu RJP? Nah, pasti teman-teman masih banyak yang pada belum tahu. RJP itu adalah resusitasi jantung paru atau yang lebih kita kenal dengan CPR. Merupakan langkah pertolongan medis untuk mengembalikan fungsi pernafasan atau sirkulasi darah di dalam tubuh yang terhenti. RJP bertujuan menjaga darah dan oksigen tetap beredar ke seluruh tubuh. RJP dilakukan pada mereka yang henti nafas ataupun denyut nadinya terhenti setelah mengalami kecelakaan, tenggelam, ataupun serangan jantung. RJP tidak disarankan bagi seseorang yang mempunyai pernafasan dan denyut nadi yang normal. Sekarang mari kita melakukan tindakan. Yang dilakukan pertama kali adalah mengecek 3A, yaitu aman pasien, aman penolong, dan aman lingkungan. Lalu kita cek kesadaran pasien. Dek, bangun dek. Dek, apabila pasien tidak bangun, maka kita lakukan teknik kesadaran melalui penekanan pada ibu jari pasien. Apabila pasien masih tidak sadar, kita raba nadi pasien. Yang pertama kita raba di nadi bradialis. Apabila di nadi bradialis tidak ada denyut nadinya, maka kita lakukan pengecekan di nadi karotis pasien. Apabila di nadi karotis tidak teraba nadinya, maka kita lakukan meminta pertolongan kepada orang lain. Ibu, tolong ke telepon call center 8000 dengan laporkan kejadian kode blue. Selanjutnya, pastikan kondisi pernapasan pasien normal atau tidak dengan cara head tilt dan chin lift. Dengarkan kepala dan mengangkat dagu pasien. Kita lihat pernapasan dadanya, adanya pernapasan naik turun atau tidak bagian dada. Terus kita dengarkan adanya suara nafas atau tidak, dan rasakan apakah ada hembusan suara nafas atau tidak. Lakukan semua cara tersebut selama 10 detik. Lakukan posisi recovery. Satu tangan berada di bahu lengan satunya, yang satu lagi kaki ditekuk, dan miringkan pasien. Lihat pernapasan, apakah pasien dapat bernapas atau tidak. Jika pasien tidak dapat bernapas, kita posisikan ke posisi semula. Jika pernapasan pasien masih belum ada, maka kita lakukan teknik RJP atau resusitasi jantung paru sambil menunggu bantuan datang. 1, 2, 3. Posisikan penolong berada di samping pasien. Lalu kita membuka baju pasien agar dada pasien terbebas dari pakaian. Letakkan pangkal tangan di tengah dada atau di bagian PX. Kita lakukan teknik kompresi pada orang dewasa menggunakan 2 tangan. Satu telapak tangan berada di PX dan satu telapak tangan lagi di atas tangan lainnya. Jika pada anak-anak umur 1-8 tahun, kita menggunakan satu telapak tangan menggunakan pangkal telapak tangan. Kita letakkan di PX. Jika pada bayi, kita menggunakan ibu jari atau 2 jari dengan teknik ditaruh di sternum. 1 jari di bawah dari sternum. Kita lakukan. Karena anak, maka kita menggunakan satu telapak tangan yang ditaruh di bagian PX pasien. Dengan lakukan tekanan sebanyak 30 kali. Kedalaman 5-6 cm atau 1/3 dari kedalaman tubuh pasien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sambil memberikan napas.
Kita lihat pernapasannya sudah ada atau belum. Jika belum ada, maka kita lakukan sebanyak 5 siklus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apabila pasien masih belum kembali kesadarannya, maka kita mengulangi lagi dalam 5 siklus dengan cara yang sama. Apabila penolong dalam bahaya atau pasien sudah kembali pernapasannya, maka hentikan tindakan RJP dan tunggu bantuan sampai datang. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena saya sendiri masih dalam tahapan belajar. Terima kasih telah menonton videonya.